Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita. Terlebih dahulu siapkan dulu Alkitabnya. Kalau ada yang mau mencatat, siapkan juga alat tulisnya. Yang pasti, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, semangat, dan tentunya bersukacita hari ini ya. Sebentar kita akan melakukan ibadah sekolah minggu bersama-sama. Nah, adik-adik yuk persiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita ini dengan berdoa yang dibawakan oleh teman kita. Selamat pagi teman-teman, selamat menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum kita menjalankan ibadah hari ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus telah melancarkan ibadah hari ini walaupun di rumah masing-masing secara online. Tuhan Yesus telah memberikan kekuatan dalam menjalani ibadah ini supaya bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan sukacita. Tuhan Yesus tolong lancarkan ibadah hari ini. Tuhan Yesus juga tolong berkati guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami, orang tua kami, dan jemaat supaya dapat mendengarkan ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian "Jika Jiwaku Berdoa". Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Menetapkan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita mau ambil tempat duduk yang ternyaman. Kita mau simak bersama-sama ceritanya. Tapi sebelumnya, karena dia mau ajak adik-adik yang di rumah untuk nyanyi satu lagu, baca kitab suci doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman, baca tiap hari Alkitabnya dan doa setiap hari tentunya. Nah, adik-adik yang di rumah, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah memuji Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kenny. Kiranya Tuhan yang sertai kami, bawa pendengaran kami, bawa hati kami,
agar kami tertuju kepada Tuhan saja. Dan kiranya cerita firman Tuhan dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini, walaupun kita masih secara online, kakak harap kalian masih tetap tekun untuk beribadah sekolah minggu. Oh ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak meminta sesuatu kepada orang tuanya? Nah, adik-adik, apakah permintaan kalian itu selalu dituruti, selalu dikabulkan? Oh, ada yang tidak, ada yang dikabulkannya. Kalian tahu nggak, kalau permintaan kalian tidak dikabulkan itu pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Misalnya, kalau permintaan kalian itu kurang bermanfaat bagi kalian, pasti orang tua tidak memberikan. Tapi kalau bermanfaat bagi kalian untuk semua kebaikan, pasti akan diberikan. Ternyata di dalam cerita Alkitab ada juga yang mengajukan permintaan kepada Tuhan. Siapa dia? Ada yang tahu tidak? Ya, Salomo. Siapa sih Salomo itu? Salomo adalah anak Daud. Ya, ketika Daud sudah tidak menjadi raja lagi, dia digantikan oleh Salomo anaknya. Salomo ketika di Gibeon, dia ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Mimpinya Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang Salomo inginkan? Apa yang Salomo minta dari Tuhan agar Tuhan mengabulkannya? Nah, adik-adik, kira-kira apa yang diminta oleh Salomo? Salomo meminta kekayaan kah? Atau meminta kekuasaan kah? Tidak. Salomo malah meminta hikmat kepada Tuhan. Itu saja. Adik-adik tahu apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta memilih, memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa Salomo meminta hikmat? Kenapa dia tidak meminta kekayaan dan kekuasaan? Karena Salomo ketika menjadi seorang raja, dia itu masih sangat muda, ya. Usianya masih 30-an seperti itu dan belum berpengalaman. Kalau yang belum berpengalaman dan masih sangat muda untuk memerintah dengan rakyat yang begitu banyak, yang begitu besar, tentu dia merasa ragu-ragu, dia merasa bimbang karena dia tidak mempunyai kemampuan seperti itu, karena dia belum punya pengalaman. Nah, itu kenapa Salomo meminta hikmat daripada Tuhan, supaya dia bisa memutuskan, memilih, serta membedakan mana yang baik dan yang jahat. Adik-adik, ketika Salomo menjadi raja, dia itu sangat taat kepada Tuhan. Dia selalu dengar-dengaran akan pada Tuhan. Nah, kita juga bisa memilih, meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan kita minta kepada Tuhan. Boleh nggak? Boleh, semuanya boleh kita minta kepada Tuhan. Saya, kamu, papa, mama, semuanya boleh minta kepada Tuhan. Kalau kira-kira dikabulkan nggak? Tergantung Tuhan. Kalau memang permintaan kita tidak bermanfaat buat kita, ya Tuhan tidak akan kasih. Tapi kalau Tuhan melihat bahwa permintaan kita berguna buat kita untuk kebaikan kita, pasti Tuhan akan kasih. Jadi adik-adik, gimana dong caranya supaya kita tahu Tuhan berkenan atas permintaan kita? Ya, jangan lupa kita harus sering membaca Alkitab dan juga berdoa. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Ayat hafalan pada minggu hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Firman kita hari ini sampai di sini dulu. Dan adik-adik, pengumuman buat kalian semua bahwa mulai minggu ini kita akan ada absensi ya, seperti biasa waktu kita onsite ya. Nah, absensi itu
Adik-adik silakan mengirimnya lewat WhatsApp kalau kalian mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Nah, setelah firman ini nanti ada aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Nadia. Nah, aktivitasnya nanti hasilnya boleh kalian kirim di WhatsApp grup ya. Itu yang mewakilin bahwa kalian sudah ikut ibadah pada hari ini. Jangan lupa dikirim ya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik, kita telah mendengarkan kisah Raja Salomo yang berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk orang di sekitarnya. Semoga adik-adik di rumah dapat mempraktekannya ya. Nah adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Semoga adik-adik tetap sehat, menjaga kesehatan, belajar di rumah, dan tetap memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kertas hari ini kita akan menggunakan kertas, terserah adik-adik menggunakan kertas origami, kertas ABS atau kertas warna, terserah apa aja pokoknya ada di rumah. Sediakan ranting, bisa stick string, bisa sedotan, pokoknya ada di rumah. Lalu gunting dan double tip atau selotip. Cara membuat aktivitas hari ini, kita mau bentuk kertas sesuka hati ya, terserah adik-adik mau kotak, mau bulat, ataupun bentuk yang lainnya kertasnya. Lalu kita bentuk sesuai keinginan kita. Warna pink. Sudah jadi, lalu kita tempel kamu ini sini. Kalau sudah jadi, sediakan 4 akap aja, karena dia gunakan gelas ya, adik-adik bisa gunakan apa aja. Nah, kertas ini kita tulis doa kita, satu hari satu ya, misalnya. Di situ taruh, pokoknya nanti adik-adik sebanyak-banyaknya ditaruh di sini.